utama serta memiliki keutamaan, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dari lidah yang tak bertulang ini, dikarenakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak putus-putusnya nikmat Allah diberikan kepada kita. Ada 4 golongan, ada 4 nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, nikmat Islam. Yang kedua, nikmat iman. Yang ketiga, nikmat kesehatan. Dan yang keempat, nikmat kesempatan. Keempat nikmat tersebut alhamdulillah telah kita miliki di tempat ini, sehingga bisa menggerakkan tubuh kita, bisa melangkahkan kaki kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertadabburi Al-Qur'anul Karim. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada sebaik-baik panutan, seutama-utama teladan, dan sesempurna-sempurna pribadi. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Beliaulah yang telah mengantar kita, yang dulunya cuma jalan kaki, alhamdulillah bisa naik motor Kawasaki. Yang dulunya cuma naik onta, sekarang alhamdulillah bisa menikmati yang namanya mobil Toyota. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita sejenak mengenang kejayaan Islam pada masa lampau. Sejarah tidak bisa bohong bahwa sesungguhnya kiblat peradaban yang ada di dunia yakni peradaban Islam. Sebagai contoh, seluruh bidang-bidang kehidupan yang ada di dunia ini dikuasai oleh Islam. Ilmu pemerintahan, Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin, seorang khalifah, 2/3 bagian dari dunia dipimpin olehnya. Itu dari segi ilmu pemerintahan. Segi lain, bapak kedokteran dunia adalah ilmuwan Islam, Ibnu Sina, dalam bahasa Latin disebut Avicenna. Kemudian penemu angka nol yakni matematikawan Islam, namanya Al-Khawarizmi. Sejarah tidak bisa bohong bahwa peradaban Islam, kiblat peradaban dunia ada pada peradaban Islam. Muncul sebuah pertanyaan, apa dibalik kejayaan Islam pada masa itu? Apa sebuah kitab, apa sebuah buku yang menjadi pedoman bagi orang-orang pada zaman tersebut? Jawabannya terpusat pada satu benda, pada satu buku, pada satu kitab suci yang oleh Napoleon. Ini bukan orang Islam, tapi dia mengatakan benda ini as a principle with a law of tracking can lead man up to happiness. Bahwa sesungguhnya benda ini adalah salah satunya kitab yang bisa mengantarkan kita menuju kepulauan dan bahagia. Hadirin yang berbahagia, jawabannya yakni kita ketahui bersama bahwa benda ini, kitab suci ini adalah Al-Quranul Karim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Al-Quran mengubah wajah dunia. Dengan keberadaan Al-Quran, zaman jahiliyah dulunya orang telanjang keliling Ka'bah, tapi dengan adanya Al-Quran semuanya ditutup dengan jilbab, semuanya diubah. Yang dulunya jahiliyah kegelapan menuju cahaya terang benderang seperti saat ini. Perubahan apa yang paling drastis? Yakni perubahan karakter. Hadirin yang berbahagia, dalam surah Ibrahim ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan menjadi rujukan kami untuk membangun karakter bangsa dengan perspektif Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam
النور من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط عزيز حميد. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada kamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirannya, Tafsir Misbah, dikatakan ayat ini memiliki keunikan, hadirin yang berbahagia. Jika dilihat dari sudut pandang tata bahasa Arab, maka minul zulumati, arti minal zulumati dalam artian di sini kegelapan berbentuk dalam artian jamak. Sedangkan nur yang ada dalam ayat ini bersifat tunggal. Terdapat sebuah hikmah bahwa kejahilan itu sangatlah banyak, kebodohan, kemiskinan, dan banyak lagi. Tapi satu solusi, cuma satu cahaya, yakni Al-Quranul Karim. Cuma Islam yang akan menjawab tantangan bangsa ini. Dalam Al-Quran, untuk membangun sebuah perspektif, untuk membangun sebuah karakter, maka ada tiga material, ada tiga komponen untuk menciptakan sebuah obat mengobati karakter bangsa. Apa tiga komponen tersebut? Yang pertama, komponen intelektualitas. Dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 190, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab." Sesungguhnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah dari pergantian siang dan malam, dan kita harus garis bawahi bagi orang-orang yang berpikir. Al-Quran menuntut kita untuk menjadi orang yang cerdas, bukan sekedar menguasai mata pelajaran di sekolah, tapi kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di bumi ini, yang ada di alam ini. Karena Iqra bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar membaca sebuah tulisan, tapi membaca sebuah keadaan. Said Nursi, seorang reasoner of Muslim, mengatakan, Islam is the father of all science and Al-Quran is the book of all science. Bahwa Islam adalah bapak dari seluruh ilmu pengetahuan, dan Al-Quran adalah buku dari seluruh ilmu pengetahuan. Mau buktinya? Dalam surah Al-Mu'minun ayat 11 sampai ayat 14, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagaimana
proses penciptaan manusia. Pada zaman itu belum bisa diketahui bagaimana proses penciptaan manusia, dimulai dari sel sperma hingga menjadi makhluk yang baru. Tapi dengan adanya Al-Quran menuntut kita untuk bisa mengambil, untuk bisa mengkaji bahwa ada sebuah ilmu yang harus kita kaji, yang harus kita implementasikan kepada masyarakat luas. Itu yang pertama, aspek intelektualitas. Aspek yang kedua, yakni aspek spiritualitas. Suharsono dalam bukunya yang berjudul Tasmirah mengatakan bahwa spiritualitas adalah sebuah kecerdasan hasil dalam upaya mengtuhankan. Bagaimana dia bisa menyerap, mengtuhankan Allah. Dalam artian di sini bahwa apa yang ada terjadi, yang terjadi di bumi ini semuanya dikehendaki Allah yang Maha Tahu semuanya. Apa hasil dari spiritualitas tersebut? Mujini, seorang pakar yang ada dalam tata bahasa, mengatakan bahwa hasil dari spiritualitas tersebut yakni sebuah karakter yang akan menuntut seseorang, menuntut intelektualitasnya, sekali lagi menuntut intelektualitasnya menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Albert Einstein pernah mengatakan, religion without science is lame, and science without religion is blind. Agama tanpa sebuah pengetahuan, agama tanpa sebuah ilmu ibarat pincang, hadirin yang berbahagia. Tapi pengetahuan tanpa sebuah agama ibarat buta. Sebagai contoh, orang yang mengetahui ilmu tentang kenukliran, apabila dia memiliki spiritualitas, memiliki sebuah agama, maka dia akan mempergunakannya untuk kemaslahatan umat, untuk membangun sebagai sumber listrik dan lain sebagainya. Tapi kalau dia menggunakannya secara jelek, dikarenakan tidak adanya agama yang ada dalam dirinya, maka akan menjadi kecelakaan, bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi umat manusia. Perlunya spiritualitas, intelektualitas, spiritualitas, dan yang terakhir yakni emosional. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan kami akan turunkan kepada kalian sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan jiwa, harta, dan buah-buahan. Tapi perlu kita garis bawahi, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Sabar adalah hasil dari pengendalian emosional yang baik. Dengan adanya kesabaran tersebut akan mengendalikan, ibarat setir, apakah mengendalikan kita ke jalan yang baik atau ke jalan yang buruk. Dan perlu kita garis bawahi pula bahwa tidak akan tercipta nahkoda yang tangguh ketika dia belum pernah melewati sebuah badai. Badai menjadi sebuah ujian bagi mereka, tapi ketika dia bisa melewati tersebut, bisa disimpulkan bahwa pengendalian emosialnya sangatlah baik. Tiga komponen tersebut harus kita gunakan, harus kita implementasikan untuk bisa menjadikan karakter bangsa, khususnya bangsa Indonesia, dengan perspektif Al-Quran. Hingga pada akhirnya, sebagai kesimpulan, bahwa sesungguhnya marilah kita jangan menganggap remeh 3 poin tersebut. Dan mulailah dari sejak kecil, karena dari kecillah kita bisa mengambil sebuah pembelajaran. Ibarat kita menulis di atas batu, kalau kita mengukir di atas batu, maka sangatlah susah hilang. Tapi kalau sejak dewasa saja kita mencari ilmu, maka kita ibarat menulis di atas air, cepat hilang, hadir yang berbahagia. Sebagai closing statement, marilah kita bersama memasyarakatkan Quran, dan marilah kita bersama mengqurankan masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita untuk bisa membangun karakter bangsa dengan perspektif Al-Quran.